MotoGP 2024 telah dimulai. Puncak dari persaingan pembalap dan pembuat motor untuk menjadi yang terhebat. Secara keseluruhan, baik di sprint maupun full race, kita masih melihat kedikdayaan Ducati yang selalu menempatkan pembalapnya di posisi terdepan. Dimulai dari free practice 3 dengan posisi 1 sampai dengan 4 diisi oleh Ducati dan waktu tercepat oleh Alex Marquez dari tim Gresini Ducati menggunakan GP23. Pada saat sesi kualifikasi, Jorge Martin dengan Ducati GP24-nya berhasil merebut pole dan memecahkan sirkuit lap record. Dari posisi 1 sampai dengan 10, Ducati berhasil mengisi 6 posisi. Tetapi juga ada kejutan bahwa Aprilia Racing dengan Alex Espargaro bisa menempati posisi 2 dan Brad Binder dengan KTM RC16-nya bisa di posisi keempat. Masuk ke sprint race, Jorge Martin berhasil melakukan start yang baik, diikuti oleh Brad Binder dengan start yang sangat cepat sehingga bisa masuk ke posisi kedua pada tikungan pertama. Pada sprint race ini, Jorge Martin sangat kuat, langsung bisa membuat jarak dengan posisi ketiga di awal-awal race. Meski Brad Binder dengan KTM RC16-nya masih bisa mengimbangi di lap-lap awal, menempel cukup dekat, dan bahkan di trek lurus start and finish bisa memunculkan roda depannya di samping Jorge Martin. Melihat pada sprint race ini, Enea Bastianini sepertinya kurang maksimal dan harus melorot menjadi posisi 6. Balapan yang baik diperlihatkan oleh Alex Espargaro dan Francisco Bagnaia dengan terus bisa menjaga jarak yang tidak terlalu jauh dengan Brad Binder di posisi kedua. Marc Marquez juga memperlihatkan skillnya dengan adaptasi terhadap motor barunya, Ducati GP23, yang bisa dibilang lumayan lebih advance dibanding motor Hondanya tahun lalu. Marc, yang di awal race harus turun ke posisi ke-8 karena start yang kurang baik, bisa sedikit demi sedikit kemudian naik. Meski juga terbantu oleh jatuhnya Fabio Di Giannantonio yang sebenarnya terlihat kuat di awal race ini. Mark di 5 lap tersisa terlihat sangat kuat dengan bisa menyalip Alex di start and finish dan berusaha sesudahnya untuk mengejar Pecco untuk mendapatkan posisi ketiga. Tapi sayangnya harus melebar, masuk ke curb di tikungan selanjutnya sehingga bisa kembali disalip oleh Alex. Sprint race ini selesai dengan posisi pembalap yang tidak berjauhan dan Jorge Martin memenangkan sprint race ini, diikuti oleh Brad Binder, Alex Espargaro, Francesco Bagnaia, dan Marc Marquez. Masuk ke full race di hari Minggu. Pada full race ini, kita ketambahan variabel ketahanan ban, karena dilangsungkan sebanyak 21 lap. Hal ini terlihat dari jalannya race, di mana seluruh pembalap berusaha untuk mengkonversi faktor ketahanan ban ini menjadi keunggulan. Setelah start dimulai, Jorge Martin dan Brad Binder, sama seperti sprint race, berhasil melakukan start yang baik, mengisi posisi 1 dan 2 pada saat memasuki tikungan pertama. Dan sepertinya mereka langsung menerapkan mode konservasi ban. Begitu juga dengan banyak pembalap yang lain. Tapi berbeda dengan pembalap yang lain, faktor ketahanan ban inilah yang sangat pintar dimanfaatkan oleh Pecco Bagnaia yang sepertinya juga belajar dari sprint race untuk kalau bisa secepat mungkin berada di depan memimpin. Pada tikungan kedua, Pecco berhasil overtake Brad dan pada tikungan 4 berhasil overtake Jorge untuk terus mempush motornya, berusaha menciptakan gap yang cukup, baru kemudian melakukan konservasi ban, dan hanya bereaksi mempush motornya jika pembalap di belakangnya berusaha mengejar. Dan melihat Jorge juga Brad yang tidak terlalu mempush motornya, maka kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Pecco, yang pada lap pertama ini langsung tancap gas mempush motornya. Strategi Pecco ini ternyata yang tepat, karena rupanya aerodinamika motor di depan menyebabkan motor di belakangnya menjadi susah menyalip jika terlalu lama menguntit, mencari kesempatan pada lap pertengahan dan akhir, karena ban motor, terutama ban depan, menjadi panas berlebih sehingga menjadi tidak mencengkeram aspal. Jorge dan Brad juga sedikit banyak membantu Pecco, karena mereka saling salip, membuat Pecco bisa sedikit demi sedikit menjauh membuat jarak. Marc Marquez juga melakukan pekerjaan yang sangat baik, dengan berada pada posisi keempat
setelah menyalip Enea Bastianini pada tikungan keempat di lap pertama ini. Pedro Acosta, meski pada awal lap pertama harus turun ke posisi ke-11, tapi langsung dengan cepat berusaha merangsek maju ke depan sampai dengan lap kelima sudah berada di posisi kelima di belakang Marc Marquez. Sayangnya, hal sebaliknya terjadi pada Alex Espargaro, juara 3 sprint race Sabtu, yang harus turun jauh hingga posisi ke-9 dari posisi 4 pada saat start di lap 6. Begitu pula dengan Enea Bastianini, rekan satu tim dari Pecco, yang pada saat start sebenarnya melakukan start yang tidak buruk, tetapi harus turun ke posisi 6. Pada full race ini, Pecco benar-benar menguasai jalannya balapan. Terlihat dari kecepatan race yang dikembangkan, tidak dapat disentuh, dan terus menjaga jarak dengan posisi kedua. Tinggal 10 lap tersisa, Acosta, yang sepertinya mulai terus mengembangkan kecepatan untuk menekan, kemudian dapat mengovertake Marc Marquez dan berusaha mendekati Jorge Martin. Sayangnya, usaha Pedro Acosta ini sepertinya membuatnya kehabisan ban, sehingga kemudian pada 8 lap tersisa harus melebar dan merelakan untuk disalip kembali oleh Marc Marquez, dan kemudian terus turun sampai dengan finish di posisi ke-9. Jorge Martin dan Marc Marquez juga melakukan last push dimulai dari 7 lap tersisa, tapi sayangnya tetap pada posisinya masing-masing karena mereka kesulitan untuk mendekat, melakukan overtake karena faktor aerodinamika motor yang menyebabkan ban motor, khususnya ban depan, motor di belakangnya menjadi cepat panas sehingga kehilangan daya cengkeraman ke aspal. Dan akhirnya finish dengan Francesco Bagnaia di posisi pertama, tetap bisa menjaga jarak dengan Brad Binder di posisi kedua, diikuti oleh Jorge Martin di posisi ketiga, dan Marc Marquez di posisi keempat. Pada balapan ini, KTM sebenarnya terlihat kuat dengan berhasil menyalip Ducati di trek lurus, meski dengan slipstreaming, dan membukukan kecepatan tertinggi sebesar 352 km per jam pada sesi kualifikasi. Secara overall, Ducati tetaplah sebagai motor terkuat, karena meski top speed kalah dengan KTM, tetapi tidaklah jauh. Ducati sangat superior di braking zone, corner entry, dan corner speed, juga corner exit. Rico Bagnaia sangat cepat dan elegan dalam membawa motornya. Dengan tidak terlalu menghabiskan ban, di sini memang kita dapat melihat kehebatan Pecco sebagai juara dunia dan juga timnya, yang sepertinya dapat menemukan settingan yang tepat. Sehingga berbeda dengan di sprint race, pada full race ini, Ducati GP24 yang ditunggangi Pecco dapat kuat, terutama di breaking point dan corner entry. Dan tentunya juga strategi yang brilian dengan berusaha untuk menjadi posisi pertama secepat mungkin di awal balapan, agar terhindar dari aksi salip-menyalip yang menghabiskan ban dan ban depan yang cepat panas jika di belakang pembalap lain. Brad Binder juga kuat dengan teknik berkendara yang banyak melakukan sliding pada corner entry untuk mendapatkan sudut masuk tikungan yang diinginkan. Juga dapat mengeksploitasi karakteristik dari sirkuit yang licin ini. Jorge Martin sebagai pemenang sprint race dan juga sebagai pemecah lap rekor pada saat qualifying session, sayangnya harus di posisi ketiga. Mungkin karena harus bertarung dengan Brad Binder, bolak-balik saling salip, sehingga akhirnya menghabiskan ban. Di lap-lap akhir, sudah tidak terlalu bisa mengeluarkan seluruh potensi, karena kemungkinan crash di akhir balapan sudah menjadi besar. Marc Marquez sepertinya cukup senang dan telah menunjukkan bahwa dia bukan pembalap biasa. Karena pada balapan pertamanya dengan Ducati, di mana Ducati adalah motor yang canggih, yang banyak teknologinya yang perlu dipelajari dan dipahami jika ingin mengeluarkan potensi 100% motor, telah bisa mencapai posisi keempat, yang memang juga sesuai dengan target pribadi antara posisi 4 sampai dengan 6. Yang agak mengecewakan adalah Alex Espargaro, yang sepertinya mengalami masalah atau settingan yang kurang tepat, sehingga sepertinya tidak mempunyai grip pada ban belakangnya. Dimulai pada saat start, sehingga di full race ini hanya bisa di posisi ke-8, sangat berbeda dengan pada saat di sprint race. Balapan ini terlihat seperti kurang seru, karena kurangnya aksi saling intip, menguntit sampai dekat, dan saling salip, karena seluruh pembalap berusaha untuk melakukan konservasi ban.
Sirkuit yang dirasa licin, ditambah karakter motor MotoGP dengan aerodinamika yang kompleks, membuat pembalap di belakangnya mengalami suhu ban depan yang tinggi, sehingga susah untuk mendekat dan menyalip, terutama pada full race di lap-lap tengah sampai akhir. Meskipun terlihat kurang seru, sebenarnya balapan ini berjalan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Hal ini bisa dilihat dari perbandingan waktunya dari balapan tahun lalu 3,5 bulan sebelumnya. Lap rekor pecah dengan lebih cepat 1 detik oleh Jorge Martin. Pada sprint race, kembali Jorge Martin sebagai pemenang menorehkan 11 detik lebih cepat. Begitupun dengan full race di hari Minggunya, Peko berhasil 14 detik lebih cepat. Faktor aerodinamika motor MotoGP ini akan kita lihat sepanjang musim sebagai hal yang membatasi keseruan dari MotoGP. Banyak dari pembalap dan tim setelah balapan Lusail Qatar menganggap bahwa mereka belum bisa mengeluarkan seluruh potensi kekuatan mereka. Meski begitu, sebagian besar merasa senang dan menjadikan data balapan di Qatar ini sebagai informasi penting bagi balapan sesungguhnya menurut anggapan mereka yaitu di Portimao, Portugal. Sampai jumpa di ulasan MotoGP berikutnya, Portimao, Portugal 24 Maret.